Kita jual gampang, kita beli juga ya gampang. Jual itu gampang banget. Pemirsa, kali ini saya menunjukkan lagi tempat di mana saya menempatkan kambing dalam seperti kemarin saya sampaikan. Ini bagian dari program Gaduh 100 ekor, dan kali ini saya datang di kandangnya Mas Sopirin di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo. Harapan saya sekali lagi bukan menunjukkan kepada pemirsa semuanya saya ingin mewah-mewahan atau saya ingin dianggap banyak kambing, bukan, tetapi pada dasarnya saya ingin menyemangati sahabat-sahabat peternak dimanapun berada, bahwasanya di saat kita memiliki kekurangan dan kelebihan, ketika itu juga kita bisa saling bersilaturahmi dengan peternak, maka kekurangan dan kelebihan itu bisa saling menutupi. Konsep Gaduh 100 ekor sekali lagi adalah konsep di mana kita ingin kaya bersama. Kalau hanya saya ingin menumpuk, membuat kandang dalam satu tempat terus kemudian mengumpulkan banyak ternak, mungkin saya bisa saja. Tetapi sekali lagi saya ingin membagi bersama sahabat-sahabat peternak dimanapun berada. Selain sisi itu, kalau saya tidak menempatkan banyak kambing di banyak peternak, mungkin saya secara silaturahmi akan berkurang. Dengan program 100 Gaduh, selain kita memang ingin bersama mengenal masyarakat peternak secara umum, terus kemudian kita bisa menggali banyak menggali dan koreksi, artinya kekurangan dan kelebihan, keluh kesah para peternak, terus kemudian apa sih sebenarnya tolak ukur peternak yang ada di sini. Kalau toh program Gaduh setiap daerah berbeda cara polanya, sistemnya, ya silahkan saja, karena di sini memang terpolanya seperti ini. Saya tidak membuat sendiri, dari dulu sistem Gaduh seperti ini, karena saya meyakini di beberapa daerah pasti akan berbeda dalam sistem bagi hasilnya. Tetapi saya juga tidak bisa merubah sistem bagi hasil di sini, karena inilah yang diterapkan sudah lama dan sudah dipahami oleh peternak yang ada di Lampung Tengah. Mas Sopirin, Ya. ini kemarin ketika minta gaduhan itu apa sih yang sebenarnya dipikirkan Mas Pirin? Yang dipikirkan oleh saya yaitu kita mau mau beli sendiri, tapi ternyata itu modalnya belum ada. Bagaimana kita pingin punya kambing gitu. Ya dengan cara itulah aku bisa menggaduh kepada jenengan supaya kambing ini bisa mempunyai kambing saya gitu. Kenapa kemarin cuma minta 1 enggak 3, 4? Kalau 3, 4 itu kebanyakan. Kebanyakan masalahnya nanti kewalahan yang ngasih pakan, yang ngasih ngarit. Nanti gampang lah kalau besok lagi ya minta lagi nggak apa-apa. Kalau ini ini yang saya gaduh kan ini ya? Ya. Ini ya babon anak ini ya? Babon anak ya. Anaknya apa, jantan apa betina ini? Betina. Betina ya? Ya. Ini anaknya ya? Ya. Ini indukannya ya? Ya. Ini udah dikawinkan belum Mas? Belum ya? Karena anaknya masih kecil ya? Iya, karena anaknya masih kecil. Lah ini yang lainnya milik siapa? Milik kita sendiri. Milik sendiri? Iya. Terus ini kandangnya banyak yang masih kosong? Kandangnya masih banyak yang kosong. Nanti kalau yang itu kan udah bunting semua, yang itu udah bunting. Nanti kalau itu udah beranak, nanti kita kita pisah-pisah, biar maksudnya biar enggak sempit kandangnya. Terus Mas Pirin, ya, kalau sudah ada indukan 2 anakan ini, terus kemarin itu apalagi sih sebenarnya angan-angan yang ketika mau digaduh itu, apalagi angan-angannya selain pengen punya kambing? Angan-angan saya yaitu lah ya pengen punya kambing supaya madepnya ke sini Mas. Madepnya ke sini. Nah, pengen punya kambing yaitu biar kita menambah
menambah-nambah ekonomi gitulah. Biar biar untuk tambah-tambah gitu. Tambah-tambah. Sejauh ini sudah ternak kambing berapa tahun? Wadah, kalau berternak kambing aku itu udah lama banget sih. Ada 10 tahun? Ada 10 tahun. Kita beli, kita beranak, kita jual. Orang kita ya kebutuhan sih. Kalau kita butuh, kita jual. Kita kalau beli lagi yang kecil-kecil, nanti dibesarkan. Nanti kalau udah gede ya dijual lagi. Ya. Terus sejauh ini apa sih Mas Birin kebutuhan yang paling penting untuk menjual kambing? Kebutuhan yang paling penting kalau sekarang ini, karena aku masih membiayai anak sekolah. Membiayai anak sekolah, yaitu kalau kita kambing kalau udah gede, udah siap jual, nanti kita jual untuk biaya anak sekolah. Untuk biaya anak sekolah? Anak sekolah itu yaitu ya 2 ke metro semua. Masih kuliah, yang kuliah 2. Sejauh ini hanya mengandalkan kambing? Enggak juga sih, tapi kan ya alhamdulillah sih dari kambing ini. Dari kambing ini kalau anak bayar semester, kita jual kambing berapa nanti buat bayar semester gitu. Ukurannya Mas Sobirin tadi itu kan, yang itu malah perempuan yang milik Mas Sobirin mau dijual ya. Nah, ukurannya Mas Sobirin itu seberapa ratus itu, segitu itu indukan? Ya bingung juga ya kalau kita jual sama beli itu beda sih. Nah, kalau kita kan petani peternak gitu, kita jual ke bakul gitu, ya biar dia dapat upahnya gitu. Jadi ya kita pokoknya ACC lah sama itulah, sama bakulnya gitu. Harga ngikuti bakul. Tapi kalau nggak sesuai dengan harapan Mas Sobirin, sedangkan Mas Sobirin mintanya tinggi, gimana itu nanti? Ya kalau kita punya imbang-imbangan gitu loh. Seenggak-enggaknya kita nawarin ke bakul itu ada 2 orang. Nah, kalau 2 orang itu pas, kita tawarin ke bakul situ, umpamanya 15. Misalkan di sini umpamanya 15, oh sama, ya udah kita dari situ udah ini, pokoknya dari situ kita udah memilih, berarti angan-angan kita itu emang harganya udah segitu. Harganya segitu. Iya. Tapi biasanya angan-angannya bakul dengan peternak selisih berapa? Enggak sih, tinggal ya enggak banyak sih. Kita kalau bakul ya pemanya bakul ngambil 100 50 itu udah wajar. Ini ya segini. Ya. Ini kan termasuk kambing standar ya. Standar. Ini hamil berapa bulan? Kalau ya sekitar 2,5 bulan, 3 bulan lah. Dijual ke pedagang kan Mas Birin semakin tidak punya ternak. Ya kita ya nggak apa-apa. Kita kalau punya rezeki nanti beli lagi, yang kecil lagi, nanti gedein. Kalau udah gede ya pokoknya digedein biar kita dapat untung gitu. Apa nggak sayang berjual ini udah hamil terus? Karena ya itulah kebutuhan yang nggak bisa ditolak. Iya. Kendalanya peternak selalu seperti itu ya. Iya. Beda dengan pedagang. Beda sama pedagang. Kalau pedagang punya duit, peternak punya butuh. Iya. Biasanya kalau petani itu petani ke ladang misalkan ya. Kalau kita misalkan kita mau nggarap ladang, itu ya dari kambing itu biasanya. Selalu dari kambing. Misalkan kita kekurangan modal tuh buat beli pupuk, buat pengelola tanah, kita jual dulu apa adanya gitu, kambing dulu kita jual. Nanti kalau setelah udah panen kita beli lagi. Setelah panen beli lagi. Ya, iya gitu. Selalu kayak gitu perputarannya. Perputarannya kayak gitu.
Tidak pernah, selain kambing tidak pernah. Kambing jadi andalan. Kambing jadi andalan. Soalnya untuk untuk dapetin uang duit itu dari kambing itu gampang gitu loh. Gampang. Kita jual gampang, kita beli juga ya gampang. Jual itu gampang banget dapat duit. Kalau yang lainnya susah. Susah, ya. Kalau kambing itu gampang banget. Umpamanya sekarang misalkan kita tawarin ke bakul, harga sekian, udah langsung bayar, udah dapat duit. Dapat duit. Iya. Itu enaknya kayak gitu. Enaknya gitu. Iya. Kalau yang lain? Kalau yang lain kita, aduh, nanti duitnya sebulan lagi ya, 2 bulan lagi. Nah itu yang kita kebutuhannya itu nggak bisa. Itu kalau barang-barang yang besar ya? Iya. Besar selalu ada jeda waktu. Kalau yang besar, misalnya kita kebutuhan mendadak besar gitu. Kita ya nggak dari kambing, ya lainnya gitu. Yang lainnya? Iya. Kalau kambing itu biasanya itu ya itu buat biayain anak sekolah, buat kita nggarap ladang, kita untuk beli pupuk, beli itu kan kita jual dulu. Nah, dari situlah biasanya itu permainan pedagang kambing. Biasanya yang saya alami itu kalau kita butuh mau dijual, mau jual kambing itu, yaitu kalau biasanya wayang garap ladang, garap ladang itu kayaknya kambing selalu agak murah, agak turun. Ya, benar. Tapi kalau panen ya kambing biasanya kambing selalu naik. Nah, itu memang itu terjadi. Ya emang gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Tahu kalau sekarang itu nggak tahu. Kayaknya ya kayak gitu loh. Sama. Sekarang kendalanya peternak itu kan rata-rata di musim tanam. Iya. Jadi banyak yang jual. Iya, betul. Terus peternak jarang ada yang beli. Iya, nanti betul. musim panen beli semua, harga mahal. Iya. Beda kalau yang yang kita umpamanya petani itu emang butuh banget itu untuk ini biasanya buat keka, buat hajatan itu kan udah dipersiapin sebelumnya. Jadi mau mahal mau enggak itu tergantung duitnya, pokoknya cukup apa enggak? Enggak, maksudnya gitu. Bukan kayak gitu. Maksudnya kalau itu kan udah dipersiapin. Kalau mahal beli aja. Karena udah disiapin. Beda sama petani. Gitu. Kalau petani itu kan buat garap ladang, buat bayarin anak sekolah, gitu. Ya udah, terima kasih Mas Birin ya. Saya sama-sama. Titip kambingnya, mudah-mudahan bisa berkah dan berkembang. Walaupun sedikit banyaknya saya titip, artinya mohon dijaga dengan baik-baik. Terima kasih Mas Birin ya.